Bagian 6. Sebuah permintaan. Aku bergegas mengganti seragam yang tinggal beberapa bulan lagi kukenakan. Sebentar lagi ujian berlangsung. Aku akan segera meninggalkan bangku SMA. Aku berwudu kemudian sholat asar karena gema azan telah berkumandang dari toa masjid dekat rumah. Suara ibu yang mengoceh rasanya begitu mengganggu kekhusyukan ibadahku. Salah sendiri, karena tidak memberitahu ibu kalau aku mau sholat. Aku menghampiri ibu yang masih melanjutkan omelannya seraya tangannya sibuk memasak untuk makan malam. Wanita setengah abad itu sebenarnya hanya takut terjadi sesuatu padaku. Kupeluk tubuh ringkihnya dari belakang, ingin menumpahkan segala sesak yang kurasakan. Tapi mulut ini tak mampu berucap sepatah kata pun. Ibu terdiam, mungkin kaget mendengar isakanku dari balik punggungnya. Perlahan ia berbalik menatap wajahku, dengan dahi mengkerut. "Kenapa kamu? Kamu diganggu lagi?" tanyanya. Wajahnya tampak cemas. Itulah ibuku, walaupun mulutnya kadang mengucapkan kata-kata kasar dan menyakitkan, tapi hatinya sangat lembut. Aku menggeleng tak menjawab pertanyaannya. "Terus, kenapa menangis?" sambungnya memegang pundakku. "Ayo bicara, ada apa?" Wanita dengan daster lusuh itu mengguncang-guncang tubuhku. Aku sampai mual dibuatnya. "Enggak, Bu. Hanya saja pahaku sakit dipukul sama ibu tadi." Ucapku menyembunyikan perasaanku yang sebenarnya. Pahaku memang sakit, tapi sesak di dadaku lebih menyiksaku. "Astaga, bikin kaget saja. Cengeng banget sih kamu," bentaknya. Ia menarik nafas lega. "Oh ya, tadi ibu belum selesai." Kembali ia mengambil sapu kemudian siap menghajarku lagi. Aku tertawa melihat tingkah konyolnya. Kedua kakiku jadi pemandu sorak melihat kejadian itu. Aku berlari masuk kamar menghindari pukulannya. Ia menggedor-gedor pintu kamarku. Pintu yang hanya terbuat dari triplex itu hampir rubuh karena gedorannya. Hampir setengah jam, aku menyendiri di kamar, merebahkan tubuh di atas kasur tipis milikku. Pikiranku menerawang kejadian di kafe tadi. Aku tidak mengerti akan kehadiran Agung kembali dalam hidupku. Lelaki yang selalu berusaha aku lupakan namun tak sanggup. Pukul 8 malam sehabis melaksanakan sholat isya bersama, seseorang mengetuk pintu rumahku. "Assalamualaikum." Suara seorang lelaki dari balik pintu mengiring langkahku untuk membukanya. Kusambar jilbab panjang kaos berwarna coklat yang sengaja kugantung dekat pintu, agar selalu siap jika ada tamu lelaki yang datang tiba-tiba. Sekilas kulirik ibu yang masih khusyuk dengan bacaan surah Al-Waqi'ahnya. Surah yang setiap malam dia baca dengan penuh kesungguhan. Segera kubuka pintu rumah. Tampak berdiri lelaki berperawakan tinggi, memakai surban tersenyum ke arahku. "Assalamualaikum, Na Asmi," sapanya ramah. "Waalaikumsalam. Wah, Pak Haji Amir, silahkan masuk Pak Haji." Persilahkan tamu berbaju koko putih serasi dengan sarung putih bercorak garis hitam itu masuk. Ia tampak sangat berwibawa. Aku melototkan mata ke arah dua adikku yang tidak mau beranjak dari kursi reot ruang tamu. Mereka segera lari saat menatap mataku. Mungkin wajahku lebih menyeramkan daripada hantu biji mata. Aku tersenyum geli melihat tingkah mereka. Ibu menutup mushaf Al-Quran yang tengah asyik dibacanya, berdiri menyambut tamu yang berasal dari tetangga desaku. "Ada angin apa nih? Pak Haji datang berkunjung di rumah kami," ucap ibu berbasa-basi setelah lelaki yang berprofesi sebagai imam kampung itu duduk di kursi tamu. "Untuk silaturahmi saja Bu Aisyah, sekaligus untuk meminta bantuan Na Asmi ini." Tatapan lelaki tua itu beralih padaku. "Bantuan?" tanyaku heran, tak mengerti arah pembicaraannya. Kutatap wajah dan pemilik rambut yang hampir seluruhnya memutih itu dengan penuh tanya. Respon ibu pun demikian. "Hehehe, Nah Asmi tidak usah heran begitu. Bapak tidak minta aneh-aneh kok.
Ucapnya terkekeh melihat reaksiku. Aku tersenyum malu. Mungkin wajahku terlalu tegang, sehingga ia mampu membaca keteganganku. Aku menarik nafas perlahan, menunggu apa yang akan dikatakan lelaki tua yang selalu berpenampilan rapi dan bersih itu. Begini nak, sekarang kan santri TPA di rumah bapak terus bertambah. Sementara Ali Akbar, anak bapak yang biasa membantu mengajar, harus melanjutkan kuliah di kota. Terangnya perlahan. Nah, karena bapak tak sanggup menghadapi mereka sendiri, bapak mau minta tolong sama Nak Asmi. Siapa tahu bisa bantu bapak mengejar mengaji. Sambungnya diiringi senyum. Aku menarik nafas lega. Aku sangka apa? Kaget rasanya. Sempat terbesit di pikiranku kalau ia mau melamarku untuk anaknya. Walau aku tahu itu tak mungkin. Beliau adalah orang yang cukup terpandang di desa ini. Tak mungkinlah beliau mau memandang orang seperti kami ini. Ali Akbar, anak Pak Haji Amir itu, satu tingkat denganku. Hanya saja kami tak satu kelas. Sama-sama jurusan IPA, tapi aku di kelas B dan dia di kelas A. Sejak SD kami di sekolah yang sama. Tapi karena perbedaan strata yang sangat mencolok antara kami, membuatku minder untuk berteman dengannya. Walau tetangga kampung dan satu sekolah, tapi kami tidak terlalu akrab. Hanya sesekali bertegur sapa jika bertemu di jalan. Jadi, bagaimana Nak Asmi? Tanyanya membuyarkan lamunanku. Bisalah Pak Haji, lagi pula si Asmi ini belum tentu bisa kuliah. Uang dari mana? Potong ibu sebelum aku menjawab pertanyaan lelaki yang duduk pas di hadapanku. Aku mengangguk mengiyakan perkataan ibu. Walaupun sesak kurasakan, keinginanku untuk kuliah sangatlah besar. Aku tak mungkin memaksa keadaan. Betapapun besarnya keinginanku, tapi aku harus tahu diri. Tak mungkin ibu sanggup membiayai kami. Kakakku yang pertama juga sedang kuliah semester akhir, ditambah adikku Randi yang mau masuk SMA tahun ini. Aku menunduk, mataku berkaca. Mungkin memang ini yang harus aku jalani. Seorang anak yatim sepertiku harus merelakan mimpi-mimpi yang kupunya. Setelah meminum teh yang kusuguhkan, akhirnya Pak Haji Amir pamit. Beliau sangat berharap aku bisa membantunya mengajar anak TPA di rumahnya. Apalagi yang bisa kulakukan selain menuruti harapan itu. Aku berharap dengan mengajar anak mengaji, Allah membukakan jalan bagiku untuk bisa kuliah. 3 hari berlalu semenjak kedatangan imam kampung itu ke rumah. Aku mulai mengajar mengaji. Aku singgah saat pulang dari sekolah. Ujian sisa seminggu. Jadi tak ada les lagi. Begitu pulang dari sekolah, aku singgah di rumah kayu besar miliknya. Letak rumahnya tidak terlalu jauh. Meski beda kampung, tapi jaraknya tidak sampai 1 kilo sebelum rumahku. Aku merasa menemukan kebahagiaan di tempat itu. Mengajar anak-anak mengaji ternyata menyenangkan. Ali Akbar masih membantuku sekali-kali. Rencananya ia akan kuliah sastra Arab di salah satu universitas Islam di kota. Berbagai tingkah lucu dari anak-anak membuatku lupa akan kisah cintaku untuk sementara waktu. Sehari sebelum ujian, aku istirahat mengajar. Aku ingin fokus menghadapi ujianku. Walaupun belum ada rencana untuk lanjut kuliah, tapi aku harus tetap berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal. Seminggu lamanya mengikuti ujian dengan perasaan dak-dikduk, khawatir nilaiku tidak memenuhi syarat untuk lulus. Kukencangkan doa dan terus belajar, berharap bisa meninggalkan bangku SMA dengan perasaan puas akan ilmu yang ditimba di sekolah penuh kenangan itu. Hari terakhir ujian, saat keluar dari gerbang sekolah, seseorang dengan sengaja menabrak tubuhku. Aku sempat oleng ke samping. Buku yang kupegang terjatuh karena kejadian itu. Aku menoleh ke belakang. Kulihat Umar teman kelasku tertawa melihat reaksi keterkejutanku. Ternyata pria tinggi menjulang itu sengaja menabrakku. Entah kenapa, ia senang sekali mempermainkanku. Sepertinya harinya tak indah sebelum menggangguku. Padahal sedikit pun aku tak pernah memedulikannya. Ali Akbar yang melihat kejadian itu segera menghampiriku. Ia memunguti bukuku yang jatuh.
Umar pergi begitu saja melihat Ali Akbar datang menolongku. Nyalinya ciut saat pria tinggi berkulit putih bersih itu menatapnya tajam. Tak usah diladeni, dia memang begitu. Ucapku sembari membersihkan buku yang dipungut oleh tetangga kampungku itu. Iya tuh, iseng banget jadi orang. Apa otaknya bermasalah? Sahutnya kesal. Kita pulang bareng saja ya. Aku antar pulang ke rumahmu. Ucapnya tiba-tiba. Tak biasanya ia seramah itu. Apa karena aku sering ke rumahnya? Jadi ia merasa akrab denganku. Boleh deh. Ucapku kemudian mengikuti langkahnya menuju parkiran motor di depan gedung sekolah. Asmi! Suara teriakan terdengar lantang saat aku hendak naik boncengan Ali. Aku? Bisikku lirih. Bukannya ia sudah pergi? Kok tiba-tiba muncul di sini? Maaf ya, kamu duluan saja. Aku ada urusan. Ucapku menyerahkan helm milik Ali. Pemuda itu hanya mangkut-mangkut tak menjawab. Aku melangkah kembali ke gerbang sekolah di mana Agung berdiri dengan wajah dingin. Bersambung.